penasihat hukum, saya banding ya, dan terus bergulir sampai kalau dikalahkan lagi saya kasasi, kemudian dikalahkan lagi CPK, dan seterusnya. Dikalahkan lagi ya takdir Allah, nanti kita lihat apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti kasus Sugi Nur dan Bambang Tri, di mana dalam sidang putusan kemarin ya 18 April 2023 ada hal yang kelihatan ganjil, di mana Egy Sujana itu tidak hadir dalam persidangan ya. Tentu kita bertanya, kenapa Egy Sujana ini tidak hadir ya dalam persidangan ya. Tidak seperti biasanya ya, Egy ini begitu getol ya mendebat ya para kuasa hukum dan para JPU ya, membantah habis-habisan. Tetapi sidang putusan dia tidak hadir, padahal ini adalah hal yang sangat prinsip ya, karena ini sidang yang tentu dinantikan oleh setiap orang ya, sebuah pihak, para kuasa hukum ya, para terdakwa dan keluarga terdakwa, dan Egy tidak hadir. Tetapi ternyata bahwa setelah Sugi kemudian divonis 6 tahun penjara, Egy angkat bicara ya. Dia pun ya membangun opininya bahwa dia akan banding ya. Dia selanjutnya kalau kalah di banding dia akan kasasi, dan kalau kalah lagi dia akan PK dan PK, dan kalau kalah lagi dia katanya serahkan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya rencana ya, itu kan tentu baru rencana, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi itu yang sedang dipikirkan oleh Egy Sujana. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana statement daripada Egy Sujana merespon ya pasca vonis Sugi Nur 6 tahun penjara ini. Mari kita simak sama-sama. Dalam kesempatan ini saya menanggapi putusan pengadilan sesat ya, dari Gus Nur dan Bambang Tri yang dituntut 10 tahun, kemudian masing-masing dipidana 6 tahun penjara. Saya mengerti teorinya, hakim tidak boleh menjatuhkan 2/3, kurang dari 2/3 hukuman dari tuntutan. Jika hakim memutuskan kurang dari itu, pasti jaksa banding. Nah, dengan sekarang jaksa puas, dia tidak banding. Tapi kita yang banding. Sebagai penasihat hukum, saya banding ya, dan terus bergulir sampai kalau dikalahkan lagi saya kasasi, kemudian dikalahkan lagi CPK, dan seterusnya. Dikalahkan lagi ya takdir Allah, nanti kita lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara, yang perlu digarisbawahi secara ilmu hukum, bahwa persoalan seriusnya adalah Gus Nur sudah berulang kali sejak awal menyatakan tidak ada urusan dengan ijazah palsu Jokowi. Dia hanya merespon video-video atau yang berkembang informasi dari Bambang Tri. Dia penasaran, dia kepo, cari orang ini, kemudian orang ini diundang, maksudnya Bambang Tri. Ditanya, apa benar kamu menyatakan ijazah Jokowi palsu? Benar. Berani bersumpah, mubahalah berani, pakai Quran berani, nanti dilaknat Allah berani. Bahkan Bambang bilang kalau saya keliru, saya bisa ditembak kepala saya. Ya, itu ya respon dari Egy Sujana yang tidak sempat hadir dalam sidang putusan Sugi Nur. Apa yang diulas oleh Egy Sujana ini adalah sebuah statement yang selalu berulang dan berulang dan berulang. Argumentasi ini adalah argumentasi yang dari awal ya selalu diungkap oleh Egy, dan hingga sidang vonis ini juga yang selalu diulang, bahwa menurutnya ya Sugi Nur ini tidak terbukti menurutnya bersalah ya,
sebagaimana tuntutan jaksa. Karena ya Sugi ini ya hanyalah orang yang kemudian memanggil Bambantri, artinya materi daripada tuduhan ijazah palsu itu sebenarnya itu Bambantri. Ya. Sugi ini hanyalah seorang yang memandu ya sebagai host di podcast itu. Sugi adalah orang yang hendak membuktikan apa yang disampaikan oleh Bambantri bahwa Pak Jokowi ini diduga punya ijazah palsu, benar apa tidak. Maka diajaklah dia untuk kemudian bersumpah ya. Karena katanya Sugi hendak membuktikan itu. Maka terjadilah peristiwa itu dan pada akhirnya dia pun kemudian dituntut ya oleh JPU menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran hingga kemudian divonis 6 tahun oleh majelis hakim setelah melewati beberapa kali persidangan. Yang oleh Egy Sujana itu dianggap bahwa itu tidak terbukti karena ya apa yang disebut oleh Sugi Nur ya lewat panduan podcast itu, toh hari ini ijazah asli itu tidak pernah kita lihat ya. Menurutnya bahwa apa yang dilakukan Sugi Nur hanya hendak menguji apa yang disampaikan oleh Bambantri benar apa tidak itu. Tetapi apa yang kita saksikan selama dalam persidangan ya bahwa ya Bambantri juga tidak bisa membuktikan ya bahwa tuduhan itu diperkuat oleh fakta-fakta dan bukti-bukti dan saksi-saksi. Karena hingga pada persidangan terakhir Bambantri tidak bisa menghadirkan satu saksi pun. Ya. Padahal sebelum-sebelumnya Bambantri sering mengatakan akan menghadirkan saksi yang katanya yang dia tulis dalam buku Jokowi Undercover. Saya akan hadirkan semua yang saya tulis dalam buku Jokowi Undercover. Tapi faktanya kan tidak bisa. Artinya apa? Bahwa ya tentu bisa dikatakan ya Bambantri ini kan ngaur ya. Dan inilah yang kemudian membuat Sugi Nur juga kemudian kena getahnya. Kenapa? Karena dia tak memverifikasi baik-baik dengan matang apa yang disampaikan Bambantri. Hanya sekedar mengajak orang bersumpah. Ya tentulah Bambantri ini orang yang memang dari awal punya keinginan kuat. Ya, punya urusan ya pribadi dengan menyerang pribadi Pak Jokowi. Ya, dan akhirnya mendapat teman. Nah, tentu dia merasa bahwa wah, dia punya orang yang bisa membantu memuluskan jalannya untuk kemudian dia menyerang Pak Jokowi, maka dia mau saja diajak untuk kemudian bersumpah mubah itu. Akhirnya terjadilah peristiwa itu. Dari itu kalaupun misalnya Egy Sujana akan melakukan banding, kasasi, PK dan PK, ya kita akan lihat seperti apa nanti. Karena tentu itu adalah perkara gaib, esok dan seterusnya itu tidak ada yang bisa memastikan. Kita akan melihat seperti apa nanti upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh Egy Sujana CS dalam membela Sugi Nur ya. Karena menurutnya hingga hari ini mereka masih meyakini Sugi Nur ini tidak bersalah. Kita hargai karena itulah ya hukum kita memberikan ruang kepada mereka yang sedang mencari keadilan dengan memberikan ya ruang untuk upaya-upaya hukum. Kita akan tunggu seperti apa nantinya. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.